Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa radiyallahu anhu fid darain. Kita terusin lagi lancar kita lanjutan daripada iblis, bahwa kemarin sudah dijelaskan iblis tetap tidak mau sujud karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Kata iblis, bagusan api daripada tanah. Jadi bisa kebakar, tanah aja bisa kebakar sama api, rumah juga bisa hancur sama api ya. Jadi menurut iblis api itu lebih hebat daripada tanah, maka dia protes. Hingga salah kata iblis. Allah itu memang Allah nggak salah katanya. Kalau seandainya saya suruh sujud sama Adam, harusnya Nabi Adam yang sujud sama saya, karena ya mereka karena Nabi Adam baru dilahirkan, baru diturunkan, sedangkan kami sudah lama itu diciptakannya, bahkan mengabdinya pun sudah lama, nurut sama Allahnya juga lah udah lama. Tiba-tiba diturunkan Nabi Adam, kok begitu sih sujud. Maka kata Allah begini, waqala ta'ala ya ana af'alu ma asya'a. Udah, jangan banyak omong, kata Allah. Kerjakan udah. Ana af'alu ma asya'a. Kata Allah begini. Kata Allah begitu, jangan banyak omong, jangan banyak cakap lah. Udah, kata Allah begitu, ya begitu. Kata Allah begini, jangan begono begini. Kata Allah begono, dia begitu. Kata Allah begitu, dia begono. Jadi kenapa begono begini? Jadi kan gitu ya. Kata Allah begitu, kata Allah kepada iblis. Udah, jangan banyak ngomong, kata Paroan alias sarapan. Tapi tetap iblis itu merasa ngelihat dirinya lebih mulia aja. Ya. Iblis tuh berani protes sama Allah, malaikat dia Wali Adam atau Rulan fahuwa qabut. Tetap iblis itu merasa angkuh wa kabron, dan merasa sombong sambil sambil melak cangkeng lah, kurang Sunda nama melak pinggang gitu iblis ya, itu wang tasif koiman, dan dalam kondisi koiman berdiri begini diomongin sama Allah tuh. Tetap ilaan sajadal malaikat, sujud apa malaikat, dia mah nggak berdiri aja, biarin lo aja sujud malaikat lah, gua mah kagak. Al-madah al-marah, udah aja. Terus sujud tuh para malaikat kepada Nabi Adam, palama rofang rusahu, dan ketika dia ngangkat terus kepala malaikat, awaro lam yasjud, tetap pas ngangkat gua si iblis nggak mau sujud, lam yasjud, tidak sujud lagi. Wahum qad wuqifu li sujud saja tuh sanian syukron wa huwa qaimun, tetap aja suruh sujud yang kedua, suruh sujud syukur lagi kepada Nabi Adam, wa huwa qaimun, tetap aja dia mau begini. Jadi orang kalau udah begini tuh sifat iblis keluar itu. Orang kalau udah malak pinggang itu, iya, makanya
Kalau orang unak kan beda ya. Iya. Rata-rata orang yang berpangkat begitu mah. Begini nih udah ngeluarin egonya, ngeluarin taringnya, mengeluarin kesombong, mengeluarin kemampuannya. Itu iblis diantaranya begitu. Jadi tidak aneh kalau orang udah begini itu udah beda. Iya. Kalau apa udah melotot itu udah beda. Jadi udah keluar tuh egonya, ininya segala macam. Tempat itunya. Itu. Koimun yura muridan anhum garu ajin ala itba'i, tetap tidak ikut wala nadama dan tidak sedih dia mah. Ketika tidak sujud itu dia ala intinai udah tidak sedih. Ketika itu maka pamasahallahu minas suratil bahiyah. Udah kalau begitu maka kata Allah pamasahallahu minas suratil, maka dirubah iblis itu rupanya menjadi bukan iblis lagi, bukan yang ganteng, bukan yang ini, panakasau kal hinjir, dijadikan seperti babi. Kal hinjir dijadikan seperti babi, dirubah tuh. Wajala rosau karosil ba'ir, dan kepalanya itu seperti onta, seperti onta kepalanya. Wasadrahu kasanul jamil kabir, dan sama dada semuanya juga dirubah menjadi seperti onta. Dirubah wa wajhu bainahuma, dan wajhul qirdah, sebagian seperti monyet, dirubah tuh. Wa ainuhu musfaqil bituli wajhi, panjang mukanya, pokoknya aneh lah. Mafqatain kaku hijau wasapati kasapati sur, pokoknya dirubah semuanya, dijelek jadi jelek gitu, nggak boro-boro. Wataru bila jannah, lalu suruh diturun dari surga. Turun kamu udah, kata Allah, turun. Di surga dia mah kepala malaikat. Wataru bila jannah, dan diturunkan dari surga. Bal minas samai bal minal ardi, dari langit, turunkan ke bumi. Tusu ila ajair fal yadkhulul ardu ila khaifah, maka tidak boleh lagi masuk ke dalam bumi kecuali ya untuk menerima risikonya. Wal anahullah, dan Allah melaknatnya ila yaumidin, sampai hari kiamat. Di annahu, karena sesungguhnya itu iblis soro udah jadi minal kafirin, orang-orang kafir. Jadi udah jadi kafir, udah jadi kufur. Turunkan ke dunia. Udah nggak ada ini. Wa kana bayy sorot rubail ajnihata, dan dulu iblis itu wangdur kana dulu itu surah rubailanya itu sesuatu malaikat yang gantengnya minta ampun, artinya yang luar biasa, bahkan mengeluarkan sayapnya itu sangat indah dulu itu iblis itu. Kasiril ilmi, dia banyak ilmunya. Iblis itu jago ilmunya, hebat iblis itu, banyak ilmunya, sakti. Nah, kasirul ibadah, banyak ibadahnya. Jadi iblis itu sebelum diturunkan ke dunia itu, di laknatullah itu banyak ilmunya dia itu. Kasirul ibadah, banyak ibadahnya. Tusul malaikah wa adimu sayyidul karobiyin, dan dia itu diagungkan menjadi sayyidul karobiyin, malaikat karobiyin. Orang karobiyin deh malaikat yang paling dekat gitu. Ilagoiria daripada dibanding yang lain, disebut karubiyin, mukorobin, karubiyin, ruhaniyin, malaikat itu macam-macam. Jadi diagungkan. Falam yabnu anhu dalika syai'in nabi dalika la dzikri. Nah, ini pelajaran, inna fi dalika, tidak sesungguhnya di dalam sesuatu la dzikri, ada peringatan, ada pelajaran. Seorang iblis yang begitu hebatnya, yang begitu banyak ilmunya, karena melanggar, artinya karena tidak patuh kepada Allah, ya, maka begitu jadinya semaunya. Jadi ini gini, intinya gini, pelajaran bagi kita ini, orang banyak ilmu ya belum tentu selamat. Orang banyak ibadah belum tentu selamat, ya.
Itu yang susah itu, makanya saya bilang yang susah itu adalah kolbu merubah ego kita. Itu kan sebagian daripada ego. Paling sulit itu nurunin ego. Ego itu paling sulit. Maka kita itu belajar tasawuf itu begitu sebenarnya. Untuk tidak merasa jadi manusia yang paling hebat. Walaupun kita banyak amal, walaupun kita banyak ilmu, nggak boleh merasa paling hebat. Yang jelas-jelas lah iblis lah, iblis itu begitu, iblis itu begitu. Dan di dalam riwayat-riwayat juga kan udah dijelasin, banyak ulama-ulama juga yang merasa ahli ibadah, akhirnya tidak masuk surga. Ya itu paling susah, itu ego itu yang harus dikendalikan, paling sulit ego itu. Maka kita harus belajar tetap itu hati-hati untuk bukan banyak amal sebenarnya. Kalau banyak amal itu fikih, banyak sholat awabin, banyak sholat witir, banyak sholat tahajud, banyak itu mah fikih. Kalau tasawuf itu untuk membentengi. Untuk apa? Kan kita nih banyak kebon nih, amalan nih banyak nih. Nah kalau nggak dipager bisa habis. Kalau nggak dipager, ini bu iblis nih banyak ilmunya, banyak ibadahnya, nggak dipager sama tasawuf, egonya keluar, hancur. Jadi belajar tasawuf itu untuk itu, ngejaga itu, bukan untuk banyakin amal, bukan. Gak ada riwayat-riwayat kitab mana yang nyuruh tasawuf amal ini nggak ada. Kecuali fikih. Banyakin sholat awabin, banyakin sholat mutlak. Tapi kadang-kadang kalau nggak belajar tasawuf nggak dijaga. Nanti lama kan kalau nggak dipagar habis kebunnya sama sama apa lagi? Warung apa lagi? Sama orang. Sekian banyak amal yang kita ciptakan, yang kita laksanakan habis. Habis sama ya itu yang kalau nggak belajar tasawuf habis. Jangan merasa hebat. Sholat umrohnya habis, hajinya nggak dijaga kebunnya, masih dengki sama orang, masih hasud, masih sombong, ya kan? Maka perlu kita belajar tasawuf itu, masih dalam hati itu masih uah, ada uahnya gitu kan, itu paling sulit, uah paling uah gitu, ya, masih kagum dunia, itu paling sulit itu. Habis tuh, haji juga bisa habis, hajinya pengen disebut haji, gelar, kalau nggak disebut haji marah, kan itu kacau. Walaupun haji dia ngelaksanain. Ini makanya kita belajar tasawuf itu perlu nggak kira-kira tasawuf? Ini kalau khawatirnya begini kayak iblis. Sholawatan banyak, dikir banyak, di masjid bantu orang banyak, ngebantu orang juga banyak, tapi tasawufnya nggak dijaga, masih bakhil, pelit, tetap aja hancur. Nah ini perlunya ngaji tasawuf tuh begitu. Ini sekelas ini, sekelas ulama juga kan, Barsiso juga begitu tuh, bisa masuk ke nerakanya Allah. Padahal dia ahli ibadah. Udah karuan kita mah ahli ibadah, bukan ahli amal, ngaji, dikir, tidur. Coba kita mah dari mananya kita mah sebenarnya? Dari mananya? Iblis aja kasirul ilmi, kasirul ibadah, laknatullah. Sekali lagi belajar tasawuf itu untuk apa? Pagar. Maka jaga tuh amalan kita, hasil tahajud kita jaga, hasil baca Quran kita jaga dari mana? Ya ini makanya perlu ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf itu ya ini mana aja yang nggak dibolehkan gitu loh. Ya terutama gitu kan, terutama masih ada uah dalam hidup, ya kan, masih mentuhankan angka,
Nah kan itu. Sedangkan kalau kita ngaji tasawuf memang banyak cobaannya. Apa cobaannya? Disebutlah awaik. Awaik itu ujian, cobaan. Jadi jangan heran kalau ngaji tasawuf itu selalu dibersihkan. Jangan kaget. Jangan kaget dinolin. Jangan kaget memang begitu. Karena apa? Untuk membuktikan seberapa cintanya kita kepada Allah. Ke Rasulnya seberapa banyak, gitu kan? Seberapa banyak kita cinta. Nah, kita kan kata Jalaluddin Ar-Rumi dikatakan bahwa cinta itu harus butuh bukti. Nah, korbanin buktinya itu dengan pengorbanan, pengorbanan waktu, pengorbanan harta juga, ya. Ya seperti kita nikah kan, mau perempuan kamu mau nikah sama saya, lamarin saya lah. Tapi syaratnya harus bawa ini, harus bawa ini, harus bawa ini. Itu kan pembuktian bahwa kita serius. Nah akhirnya kita bawain kan, bawa ini, bawa itu serius. Ketika kita berjalan sama Allah pun ya begitu. Kamu benar, ya udah, maka diganggu lah, diuji oleh Allah, dibersihkan. Kan cobaannya cuma 4 doang. 4 doang cobaannya. 4. Rata-rata gagalnya di mana kita? Perjalanan kita ke Allah cuma 4 doang ujiannya, 4. Nggak banyak. 1 apa? Warga. 1 apa? Dunia. Yang kedua? Oh kan lupa lagi, maka gimana mau paham tuh perjalanannya. 1, rata-rata ujian itu di dunia. Yang kedua iblis. Yang ketiga setan. Yang keempat nafsu. Dunia di luar kita, iblis di luar kita, masih bisa tuh terkendalikan. Setan masih di luar kita. Yang ada di dalam yang paling sulit adalah itu nafsu. Nih nafsu itu ini nih iblis. Karena iblis mah karena nafsu itu mengikat, nggak bisa pisah dia mah ada di dalam. Ego manusia tuh, ego kan lebih tinggi rata-rata. Itu nafsu, yang disebut nafsu itu ego di dalam tuh. Jadi ego itu paling sulit tuh nempel di dalamnya. Nah kita nggak lulusnya di mananya? Nafsu apa 4-4-nya? Nafsu doang mah hebat berarti. Ya tuh mulai tuh orang datang ngaji, saya taubat, pasti diuji oleh Allah. Awaik disebutnya. Nah 1 pertama pasti 1 rata-rata adunya, diuji itu dunianya. Rata-rata. Iya, adunya. Nah, ya. Tiba-tiba. Ya, macamnya bagaimana? Macam-macam lah. Dunia itu kan kalau kita jelasin 1 persatu. Dunia itu kan ada istri, ada anak, ada perhiasan, ada duit, macam-macam di dunia itu. Ya, nah rata-rata di mana kita ininya? 1 dunia aja selesaiin. Ada yang datang ke sini tiba-tiba ekonomi jadi ngobrol. Kata Allah sampai di mana ya? Usaha macet. Ya kan? Ya saya paham di dalam kondisi seperti itu ya wajar manusia. Nah di situ kan ada prasangka bagus atau tidaknya ke Allah. Makanya kan hati-hati, kenapa dibersihin? Karena sebelum-sebelumnya udah dikasih dunianya. Bukan lupa, dia salah menyalurkan dunia itu tadinya. Tadinya menyalurkan dunia itu salah, bukan pada tempatnya. Ya? Maka oleh Allah ketika disayang oleh Allah masuklah ke satu pengajian. Coba saya uji dulu dah, tar dulu. Nih jangan-jangan pura-pura nih kan. Ya, diuji tuh. Diuji dulu tuh. Makanya diberikannya dikit-dikit tuh. Gak langsung. Kenapa? Khawatir kalau dikasih banyak. Khawatir. Lalai. Karena yang sebelumnya juga pernah begitu. Walaupun ngomong sama Ustadz begini, enggak, tapi saya buat ibadah. Ya ke saya ngomong begitu, kan Allah Maha tahu.
Allah maha tahu apa yang ada di benaknya tuh maha tahu loh. Jangan dikira Allah tidak tahu, ke saya mah bisa bohong. Kertek hati orang itu Allah lebih paham. Makanya kenapa nggak kobul doa kita? Ya, kan bahaya itu pura-pura namanya. Iya kan? Kita aja di depan manusia cium tangan bolak-balik cium tangan, pura-pura doang baik gitu, pura-pura dia baik, gua baik, dia pura-pura. Nah, Allah mah tahu lah, gua mah ngehargain dia aja gitu. Kan Allah mah tahu tuh. Ngetrik namanya. Makanya kalau berdoa itu kan kata Allah, ininya tujuannya apa dulu? Tujuannya minta apa? Maka Nabi Yahya aja lama dikasihnya pengen anak. Tapi motifnya Nabi Yahya ngedoa ke Allah itu kan pengen punya anaknya yang soleh yang bisa nerusin, gitu kan? Iya, niatnya untuk bagus. Kalau kita kan semerawut niatnya, pengen dunia kayak aja buat ibadah. Ntar Allah kasih, iya kan nggak sampai. Jadi Allah itu tahu. Jadi kalau kamu kasih aku dunia, kamu celaka. Hah? Ya kasih susah juga ya, jangan juga. Ya jangan juga kasih susah. Susah modal kita nggak kuat. Iya, jangan begitu juga minta susah. Jangan kalau minta jangan susah. Itu nantangin namanya. Nantangin ke Allah. Maksudnya apa? Ketika seperti itu kan belajar untuk ketika kita nih nggak dikabul doa urusan dunia ini, kadang-kadang teman-teman kan banyak juga yang rata-rata kan dunia dia dunia. Kenapa? Karena nggak paham gitu. Nggak paham itu apa? Nggak paham arti dunia itu apa sih? Dunia itu apa sih sebenarnya? Ya kan? Kalau kita pahami dunia itu kan hanya permainan sendagurau lah, iklamu anal hayata dunya laibun wala. Jadi urusan dunia mah santai aja. Jangan diseriuskan banget. Kalau diseriuskan tuh stres. Jadi akhirnya gini, kita baca ini, baca itu. Jadi nanti ketika dikabul tuh ngedikte Allah gitu loh. Ya Allah, saya udah baca waqiah loh. Masa kok nggak ngasih ya Allah? Ngedikte loh Allah itu. Ya Allah, saya tiap malam loh udah datang mau sadoki tiap malam. Kok ini bisnis belum cair sih ya? Ya kan gitu kan? Kok nggak kabul sih, dia bingung. Ini ada saja. Nah itu mengtuhankan wiridan. Ini belajar tasawuf itu sebenarnya untuk itu, Pak. Untuk mengkerus hati-hati begitu. Maka saya bilang kemarin ke teman-teman belajar aja untuk sekarang mah ikhlas. Memurnikan niat, memurnikan tujuan, ya kan? Ya, ya buat ibadah atau hasil tidak hasil tetap dapat pahala karena niatnya buat ibadah. Jadi nanti teman-teman tuh kecewa, baca waqiah mulu karena ini nggak datang lagi tuh, datang lagi lu. Gak ijabah lah. Aduh, bisnis tetap aja masih begini-begini aja, gua kagak datang. Akhirnya kan begitu. Akhirnya kan nggak murni niatnya. Ada pengharapan. Ya, ada pengharapan dari Allah. Itu pengharapan yang mendikte, maksudnya berharap ya boleh ke Allah. Tapi mendikte akhirnya jadi nggak istiqomah. Akhirnya kan mentuhankan wiridan. Lah, baca ini baca itu Mana nih sholawat udah 10.000 kita jabanin sampai pegat itu tasbih dan banyak kabul. Nah kan khawatir begini, ini adalah mendikte Allah gitu. Jadi kepura-puraan ternyata kita datangnya ke ustadz itu ya ada maunya gitu loh. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi kalau nggak paham ilmunya bisa apa namanya? Bisa keseletot nih gitu, kesandung nih, bisa kejeblok dia. Datang kan teman-teman begitu. Ini saya ngomong yang nyata aja ya, yang nyata aja. Maksudnya belajar tasawuf itu bukan untuk menjadi orang kaya. Kaya mah bonus,
Kaya mah tapi niatnya bukan untuk jadi orang kaya, tapi pengen nyambung hati kita dengan Allah. Hidup diatur oleh Allah dengan ilmunya Allah. Karena kata begitu ya. Satu dunia aja beresin 4 itu 4, 3-3 nanti saya jelasin lagi. Satu aja dunia, rata-rata kan dunia lah. Udah jangan terlalu serius. Kalau kita nggak seriusin, nggak terlalu stres sih. Coba kalau seriusin, stres dunia mah. Kalau kita seriusin, kenapa? Ya udah tahu dunia itu tempatnya permainan dan gurau. Tapi kalau sesuatu nggak serius kan biasa aja. Nggak serius kok, badannya gitu. Iya, makanya bebas jadi. Iya, seperti kita lah, seperti dunia itu kan banyak macamnya. Seperti kita, orang itu maaf dari pejabat, jadi kan sebenarnya ada rasa ketakutan juga dalam hidupnya. Tidak ada ketenangan karena maka dia dibikin bodyguard, penjagaan. Karena kekhawatiran, ketakutan mereka. Kalau memang dia sambung sama Allah, nggak ada rasa takut harus dijaga segala macam. Dan hidup tuh nggak tenang jadinya. Ya tadi saya bilang hidup nggak tenang kalau sandaran seperti itu. Beda dengan kita, kemana-mana bebas sendiri aja, nggak pernah dikawal-kawal. Siapa yang mau ngawal? Tapi kan hidup kita tenang, artinya hidup kita itu apa adanya aja lah. Yang mau ngawal aja nggak datang. Iya kan? Ya kan? Biasa aja. Coba kalau kita udah orang berpangkat, kan udah beda itu pamornya pengennya disegani, dimuliakan. Kemana-mana pengen dikawal. Ya kan? Ribet nggak? Ribet. Mendingan kita kemana-mana bebas sendiri. Ya kan? Lindungin Allah ya. Ya, kita udah lindungin Allah. Mendingan begitu. Hidup apa adanya gitu. Sama begini kita ketika pengen punya mobil belum waktunya. Wah, yo aja terus ke Allah tuh. Emang belum waktunya dipepet terus. Susah kalau sesuatu belum waktunya, nikmatin aja yang ada. Adanya Vario yang nikmatin Vario lah. Lebih legowo, jadi ibadah juga tenang. Nggak kepikir yang aneh-aneh gitu loh. Ini hal berpikir dalam tasawuf maksudnya. Yang bikin ribet itu kan pemikiran kita juga. Sehingga dunia itu ya begitu mengecohkan kita. Apa sih hidup apa adanya kan? Paham nggak? Paham nggak? Lagi itu pengen begini, pengen begitu ngatur Allah. Saya pengen begini ya Allah. Tuhannya siapa? Saya pengen begitu ya Allah. Atur. Kita siapa? Ya kan? Paham nih, paham. Tasawuf itu begitu, Pak. Awas, jangan sampai ketipu. Pasti kalau orang udah masuk tasawuf tuh dunia itu pasti nggak datangin terus. Dihantui terus ya. Akhirnya kan tadwiridan. Oh iya wiridan. Agak jebol kan. Akhirnya pusing sendiri tuh. Lah pusing lah lama-lama molor. Nah itu yang bagus mendingan molor. Mengihtirakan sejenak daripada lu bikin maksiat bikin molor. Paling bagus Pak, mendingan toriko sekarang molor aja udah. Bener Pak, melek mah maksiat Pak. Melek masih mending molor. Jangan sekarang daripada maksiat molor. Maksiat mah nggak molor. Nggak dicatat oleh malaikat orang lagi molor. Agak sadar. Makanya orang yang paham tiap hari molor. Asli. Tidak tambah dosa gitu. Ya, tidak tambah dosa sebenarnya kan. Kalau melek kan otomatis tambah dosa, megang HP dosa. Belum ngomongin orang. Iya, betul. Banyak banget. Mana toreko sekarang ngaji molor, ngaji molor, ngopi ngaji molor. Udah molor aja, banyakin molor itu. Banyak dosa. Molor aja besok. Iya, bangun molor, makan. Ngaji molor. Molor. Ya. Kedua, paling nggak punya duit.
Boros ini kan kalau bangun banyak kepengenan, pengen ini, pengen ono. Coba kalau molor nggak ada kepengenan. Nyanyi aja. Nggak ada orang lagi molor pengen kagak ada, pengen rujak kagak ada. Tidur sama orang. Pas bangun baru tuh keluar pengen gado-gado pengen. Segala pengen. Iya. Udah torekoh sekarang mau molor ngaji, ngopi. Kan begitu Pak. Jadi tasawuf itu begitu tujuannya. Kenapa ini pelajaran bagi kita iblis? Segitu hebatnya iblis karena nggak dijaga, nggak dipagar, boblos tuh iblis. Angkuh keluar tuh iblis. Itu nafsinya keluar tuh egonya. Nggak mau sujud, nggak mau. Karena dia lebih berasa hebat. Kan nurunin ego begitu Pak, paling susah nurunin ego begitu ya. Jadi yang pertama jadi penghalang dalam ibadah, dalam menuju Allah adalah halangannya satu dapat tadi Dunia. Nah dunia itu termasuk anak, istri, itu kan jadi penghalang. Jabatan udah pasti, apalagi harta, tahta, wanita itu udah teblok gitu mah. Yang samar-samar tuh pujian. Kan senang banget kalau dipuji itu. Rata-rata dunia itu pujian. Makhluk juga kan mujinya. Ya kan? Oh, seseorang dipuji. Kalau nggak dipuji dia iya. Kepada yang terhormat, dia nggak dipanggil, marah. Itu kan dunia sebenarnya. Itu jebakan semua itu. Itu bisa habis sama kita gara-gara pengen dipuji. Ya ini gini sekarang lah ya posisinya, ya biasa aja lah. Bahwa kita mah nggak ada istilah kemuliaan kecuali dimuliakan oleh Allah. Yang ada di dalam diri kita, pemikiran kita itu hina. Dan belajar hidup itu tidak pura-pura. Banyak pura-puranya ke Allah gitu. Jangan banyak motifnya kalau bilang zaman sekarang itu. Apa ya? Motif segala macam ke Allah. Jadi ketahuan mulu sama Allah mah. Nggak bisa bohong sama Allah mah. Tahuan. Nah, dunia itu yang bisa, tapi dunia bisa kita tinggalkan, bisa lah dunia mah, asal konsepnya juhud gitu kan, udah dikasih tahu dalam tasawuf bagaimana cara mengelola dunia. Artinya belajar tasawuf itu untuk bukan kita pergi meninggalkan dunia, bukan, salah kalau gitu ya. Dan kan ada tuh orang konsepnya begini, udah tinggalkan tuh kerja di bank, ini riba, akhirnya kan nggak kerja, keluar di sebelah, di aliran sebelah, tinggalkan riba, akhirnya keluar kan, karena konsepnya salah, bukan begitu, keluar bang riba, akhirnya apa, dagang siwak, dagang apa lagi, yang bukan ininya dia, yang bukan keahliannya dia, hancur lah. Ya kan? Tinggalkan dunia, sawahnya ditinggalkan, dirinya tinggalkan, pergi urus, anak ditinggalin, istri tinggalin, nggak ngasih nafkah, ngasih apa. Salah, bukan begitu. Maksudnya dunia itu dikelola untuk menghubungkan ke Allah. Istri, dunia sama, dihubungkan ke Allah. Dikombinasi sama tuh, anak dihubungkan ke Allah. Itu yang sebetulnya itu begitu. Jadi kombinasikan hubungannya dengan Allah. Uang pun sama, dikombinasikan ke siapa? Ke Allah. Baru tuh dunianya mantep. Bukan ninggalin dunia. Itu namanya zuhud. Ya. Contohnya wali Allah yang kaya raya, Habib Hasan Asy'adili, dia kaya, dia pedagang bos besar.
Tapi dia tasawuf. Meninggalkan ke dunianya? Enggak, dia tetap dagang. Tapi dagangnya dikombinasikan, dihubungkan ke Allah, dihubungkan ke Rasulullah. Bukan ninggalin dunianya. Ya, Abi Yazid Al-Bustami, Junaidi Al-Baghdadi, dia orang kaya semua itu. Wali semua, dia tasawuf. Tapi konsepnya dihubungkan ke Allah. Jadi dunia itu jadi alatnya untuk menuju Allah. Gitu maksudnya. Punya anak, alat tuh jadikan tujuan untuk ke Allah. Istri, jadikan alat untuk tujuan ke Allah. Kalau sudah itu, mantap baru. Ya? Ya? Punya uang, sambungkan ke Allah. Bukan sembarang ngasih. Ini mah, wah harus saho. Sahonya ngaturan. Kok jablay ngasih. Kasih salah. Mentang-mentang kita banyak duit, jablay kasih. Iya kan? Daus kasih. Ya pokoknya asal ada lewat kasih aja. Kagak seperti itu, bukan konsepnya begitu. Ya kan? Di TikTok kirim paus ke yang cantik. Ya. Itu salah, bukan begitu konsepnya. Jadi dunia itu ada aturannya ketika ngasih ke siapa ngasihnya yang sesuai ilmu Allah. Gitu. Enggak sembarangan gitu itu. Wah, kita kan harus dermawan. Betul. Kan kita harus sahok. Betul. Tapi kepada pas. Jadi nembaknya itu pas. Bukan segala dor segala ditembak, bukan. Harus pas. Ini mah jablay kasih lebih gede. Sama Ustadz 20.000. Ya nama jablay aja. Kan sama harus sahok. Iya sahok. Cuman salah. Nah ini sudah dikonsep nih. Itu tembakan itu. Jadi intinya tasawuf begitu. Jadi jangan sampai dunia ini jangan sampai jadi gangguan kita. Yang kerja silakan kerja. Yang usaha. Jadi tapi jangan sampai dunia ini apa ya? Mengganggu gitu loh. Menghalangi. Karena ini udah otomatis nih. Otomatis nih di dunia ini bakal jadi penghalang otomatis ketika udah masuk apalagi udah ngaji tasawuf pasti nih dunia ini ngeganggu nih pasti tuh dalam sakonya dalam ininya itunya pasti ini ngeganggu ya kan masih mentuhankan angka masih wah gitu kalau padahal dunia itu udah kalau di Al-Quran tuh ilmu anal hayata dunia sesuatu kehidupan dunia itu udah dijelaskan laipun walapun terus kesininya ayatnya itu ya seperti kita menanam pohon lalu menanam padi lalu padinya itu tumbuh terus kuning kita menikmat wah gitu merasa kagum kan sambil ngopi sambil ngerokok di depan sawah melihat padi yang begitu ranum tapi ujung-ujungnya panak rusak kita ngelihat dunia itu seperti itu jadi dunia itu hanya wah itu kagum sementara lah wih mobilnya bagus wih, mobil Pajar aja sebegitu itu aja nggak ada. Ujung-ujungnya tanah rusak. Motor, ya begitu ya motor. Ya makanya sekelas vokalis Linkin Park aja emang nggak kaya dia. Sejarahnya kaya. Dia membangun dari nol untuk dunia. Dari mulai tidak tenar sampai sukses banyak duit. Tapi setelah pencapaian dunianya dicapai stres dia, kok begini sih dunia? Akhirnya gitu. Modal. Ya, banyak orang yang punya banyak dunia nih. Banyak yang orang nggak pede, banyak orang yang bermasalah. Akhirnya jadi minum pil, stres, doping. Padahal apa yang salah di dunia? Katanya dunia bisa menjamin. Nggak paling nggak punya dunia. Yang punya dunia aja begitu. Artinya biasa aja lah ke dunia itu. Jangan terlalu kagum, nggak boleh juga. Ya kan? Biasa itu mah baru. Kalau ke dunia yang baru itu biasa begitu, Pak. Iya dulu kan baru pengantin baru gimana sih, Pak?
Ya lama kelamaan ogah megang-megang aja. Iya. Motor nih kalau turun baru pak, dicuci terus pak, Dilap terus. dilap terus pak, nggak boleh dipinjam sama orang juga. Nggak boleh. Lama kelamaan hancur, panas, rusak. Udah. Kagumi sama dia, kamu banyak duit, sama begitu doang. Iya. Mobil, ya, wah bisa mobil segitu doang. Tapi kalau kita urusan akhirat tidak kagum, maka selamanya kita akan celaka. Justru kita harus berjuang untuk akhirat. Bukan saya tidak boleh punya dunia, Pak, silakan. Asal tadi saya bilang dunianya untuk apa tadi? Allah. Untuk sambungan ke Allah, sambungan ke Rasulullah. Kalau tidak disambungkan ke Allah dan ke Rasulullah, itu dunia hancur dan akan menghancurkan kita di akhirat. Karena jadi saksi, karena dipakai yang tidak benar. Jadi menuntut ya. Menuntut kita nanti di akhirat. Siap-siap aja dituntut oleh motornya, oleh mobilnya, Hanya. oleh uangnya, Hanya. oleh istrinya, oleh anaknya. Siap-siap aja nanti banyak pertanyaan di akhirat. Juga ya. Silakan. Mau ngikutin nafsu? Silakan. Monggo, saya mau menyadarkan aja. Karena kita di sini belajar, sama-sama belajar untuk kesadaran diri. Ya. Paham? Paham gak nih? Ya, hati-hati, bayat tasawuf bukan aneh-aneh ya. Ini baru dunia nih. Dunia itu kalau kita jelasin banyak banget. Ya, masih uah. Ada yang transport, 100 juta nih. Jadi kagum bener ke dunia itu. Dan tasawuf nggak boleh, biasa aja. Yang kagum itu yang ngasih kepada kita. Rezeki itu yang ngasih kepada kita. Ya kalau kita banyak duit, Allah dikasih bonus, jangan senang kepada dunianya, senang kepada yang ngasihnya. Buat senang kita banyak duitnya. Wah, duit 300 juta. Mantap nih. Allahnya nggak disebutkan. Iya. Allahnya nggak disebutkan. Ucapannya lain. Masya Allah, itu yang nggak boleh begitu. Tasawuf itu bersih, itu udah bersihkan itu. Jadi boleh kita banyak duit nggak masalah, tapi bukan senang banyak duitnya, tapi senang kepada yang memberinya. Siapa yang memberi kita duit? Kasih kerjaan yang banyak, bukan senang kerjaannya, tapi yang memberi kerjaan siapa? Ketika kita ada kemudahan dalam kerja, yang gua mah pinter, gua mah bisa, bukan lihat yang memberi kemudahannya siapa? Allah. Ketika kita bisa ngaji, istiqomah, ngaji tiap malam, alhamdulillah. Yang dilihat itu Allah. Karena Allah memudahkan untuk bisa ngaji, berangkat. Itu belajar tasawuf yang asli itu begitu. Benar? Ini mah konsepnya kan pada salah. Makanya ngaji terus. Ngaji terus, jangan berhenti sampai paham, benar-benar paham. Alhamdulillah nih kan ngelamun jadi kalau ngaji tasawuf nyadar banyak yang salah. Silakan berbuat amal baik yang sebanyak-banyaknya, tapi jaga. Habis ntar kayak iblis. Sekian banyaknya ibadah, sekian banyaknya ilmu, hancur iblis sudah seketika, hancur seketika. Coba ya. Maka ketika teman-teman banyak ujian, muhibin banyak ujian, terus aja, jangan sampai berhenti, terus aja. Ujian dunia terus aja, lagi susah duit terus aja, ngaji mah jangan ditinggalin kalau bisa. Ini lagi proses itu. Lagi proses itu. Iya kan? Ada setan ngebisikin, jangan didengar. Ada iblis yang ngebisikin, jangan didengar. Kejar terus. Ya kan? Makanya ngaji itu jangan sampai bisa, tapi harus sampai tutup usia.
Ngejar, jangan ngejar bisa. Kejar terus akhirat. Kejar terus. Usahakan jangan ketipu, jangan salah paham tentang dunia. Bukan saya ngomong pada dunia, silakan yang kerja. Tapi jangan sampai kepeleset sama dunia. Ya, dan kita tetap di dunia ya perlu dunia. Tapi jangan jadi sandaran dunia itu buat kemuliaan kita. Nggak ada mulianya dengan dunia, nggak ada. Siapa yang mulia dengan dunia? Siapa? Nggak ada kalau nggak ditasarufkan ke Allah mah. Banyak dunia banyak hinaan. Orang banyak dunia juga banyak hinaan. Kata siapa nggak dihinakan? Presiden kita banyak duitnya nggak? Dihina nggak tiap hari? Dibully nggak tiap hari? Gara-gara gas dibully itu kan? Padahal duitnya banyak pak. Apalagi model kita udah gak banyak duit, belagu lagi, sombong, nek doang kita mah. Dibully lagi kita mah bisa-bisa. Udah rokok tinggal 2 batang, iya kan? Dibully lagi, udah sabar aja deh. Syukur, sabar, syukur, syukur, sabar aja udah. Ya, jangan dilawan terus ke Allah terus, jangan terpeleset dengan dunianya terus. Jadi jangan sampai teman-teman gara-gara masalah dunia berhenti ngaji, jangan. Terus aja ngaji mah. Biarin dunia nggak usah terlalu dipikirin. Lah kepikirin, biarin kepikiran mah, yang penting pikirin mah ngaji. Ntar juga masalah mah hilang sendiri. Siapa yang ngilanginnya? Masa sih kita orang yang taat kepada Allah nggak dikasih solusi? Yakin atuh. Yakin atuh. Udah waktunya mah pasti. Cuman Allah itu tahu. Karena lu tuh banyak pura-puranya sama Allah. Iya, ngomong sama guru beda, ntar sama Allah beda. Munafik lu mah. Aslinya begitu pak, pura-pura. Ditanya, emang buat apa lu pengen banyak duit? Buat ibadah tuh guru. Kan kalau udah banyak duit mah mantep guru. Kita ngomong mah kita ngomong mah kan Allah yang lebih tahu daripada saya. Kata Allah belum waktunya tuh orang saya kasih. Kenapa? Ya begitu. Tar dulu kata Allah. Belum tentu benar. Kasihan dia kalau saya kasih. Ya udah makanya suruh istiqomah dulu. Ngajinya istiqomah enggak coba. Ibadahnya kuat enggak? Kan begitu pak. Yang ada nggak ya sadar, yang ada kali kesadaran diri kali ya sekarang. Ada sadar kali sekarang malah. Susah tuh kan ngaji kehidupan kesadaran pak. Susah sadar. Turunin ego sedikit, paham kan? Nggak ada yang hebat lah manusia. Nggak ada. Kecuali orang yang takwa, yang iman, itu hebat. Ini biasa aja. Hanya kagum aja ngeliat dunia tuh, hanya ya begitulah. Ujung-ujungnya jadi apa sih? Baju ujung-ujungnya jadi elap. Mobil ujung-ujungnya jadi rongsok. Apa sih? Maksudnya gitu, nggak terlalu menguahkan ke dunia. Belajar tasawuf tidak terlalu menguahkan, tapi yang diuahkan itu Allah belajar tuh. Sehingga kita ini ingatnya sama Allah, sehingga kita punya dunia. Kalaupun Allah kasih ini dunia lancar segala macam, kita paham bukan itu tujuan kita. Dunia mah ya ini itu udah. Gua tinggalin nanti juga di ATM. Itu bukan itu tujuan gua. Tapi kalau memang datang ambil. Kalau datang ambil, jangan nggak diambil awas. Kalau dikasih jangan belagu. Jangan ditolak. Mau 50.000, mau 100 juta, mau 1 triliun jangan ditolak. Ya, jangan kalau dikasih jangan boleh. Kata Allah, man utiya, barang siapa yang dikasih terus menolaknya, maka nanti suatu saat Allah akan membencinya. Jadi kayak saya nggak pernah nolak 50.000, 20.000 sampai 100.000 sampai jutaan, nggak pernah nolak saya. Kenapa? Konsepnya begitu dunia mah. Jadi kalau ada yang ngasih, terima. Mau belagu, nangkepangin out kalau gitu. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya.
bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman yang masih bingung nih masalah kehidupan, ngaji, makanya ngaji asli, ngaji itu untuk menunjukkan kesadaran asli. Kan kalau tidak ngaji, ini nafsunya itu, egonya itu pengen tinggi terus ya. Pengennya teh pajero baik, pajero kagak ada, sedan kagak ada, stres akhirnya. Keinginan tuh tinggi lah. Boleh tapi keinginan, tapi kadang kan jadi gagal ke Allah. Karena dibelenggu oleh keinginan itu, dibisikin oleh setan. Bukan saya nggak boleh, Pak, silakan yang punya, tapi hubungkan untuk Allah dan Rasulnya. Bukan ngebunuh, pasal itu ngebunuh keinginan, bukan. Tapi menyambungkan keinginan itu untuk Allah dan Rasulnya. Ya Allah, aku butuh mobil, engkau tahu. Saya ya Allah kasih, ya emang untuk ibadah gitu loh. Bukan untuk yang lain, bukan untuk mikirin diri sendiri. Iya begitu kira-kira ya, berarti itu kurang lebih. Ya gitu ya. Itu urusan, biar paham maksudnya dengan ilmunya, biar para kalian, biar kita semua selamat lah. Karena rata-rata ujiannya rata-rata apa? Dunia. Antara 4 aja, dunia, setan, iblis, nafsu. Antara 4 aja. Cuman yang nempel itu nafsu. Orang banyak yang sukses, enggak, saya dunianya banyak yang bisa lah. Abi Hasan Al-Sadili bisa bawa dunia. Abi Ijid Al-Busori bisa bawa dunia. Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani bisa bawa dunia. Yuni Al-Babri bisa bawa dunia. Nabi Sulaiman bisa bawa dunia. Tapi kalau nafsu ini agak sulit nih. Ya termasuk ini iblis. Iblis itu ini nafsunya nih, egonya tinggi. Merasa paling hebat, merasa paling benar. Ya. Maka kata Jalaluddin Arumi, kalau kamu datang ke majelis, kosongkan hatimu, kosongkan jiwamu. Jangan ada ilmu yang lain, sehingga engkau dari gurumu. Lepas egomu, lepas banyak ilmu, kosongkan. Kalau kosongkan, nanti kamu akan menerima ilmu dari guru. Nanti datang ke dia, dia sombong. Datang ke masjid, lah anaknya itu masih ngorak kene, udah kene. Aku mau nerima masuk. Kosong aja. Ya kan? Jiwanya, egonya hilangkan. Kosongkan. Ketika egonya yuk keluar. Kasinggung sate. Oh. Gunung. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah diterusin lagi ya. Ya, kalau ngaji lagi kita terusin lagi nyambung nanti iblis itu nanti nah akhirnya kan iblis itu ketika sudah diturunin waruya anak iblis kol ya Robbi akhrij tadi minal jannah di ajli Adam. Oke ya Allah, saya nerima, saya dikeluarkan dari surga di ajli Adam karena Nabi Adam. Oke. Tapi la aqdar ali, tapi aku berikan kekuasaan. Apa saja kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada iblis. Nah, kita lanjutkan kembali next time ya. Ngaji lagi makanya. Malam minggu mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dari jalan ke perjalanan makin paham yang sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan dunia menggapai kita tapi kita tidak menggapai dunia. Artinya dunia boleh cinta kepada kita, tapi kita nggak boleh cinta dunia. Dunia kita kejar karena diperintah oleh Allah, tapi bukan dasar karena cinta kepada dunia. Artinya itu, dunia kita kejar karena perintah Allah, bukan karena cinta dunia. Ulah cinta dunia karena perintah Allah. Kita gawe, Allah diperintah, ikhtiar. Tapi jangan cinta karena dunia. Kalau Anda cinta karena dunia, bisa mau ngaji, mau sholat, mau ibadah karena cinta karena dunia. Poho be ngojek be terus. Poho dohor, poho asar, poho maghrib, poho isya. Kadang subuh mah komo bablas terus. Ngaji poho, dikir poho, sholat ge. Dahar doang berhenti poho.
eta mah ada bab dunia. Nah, jangan sampai begitu maksudnya. Jangan sampai begitu maksudnya. Itulah belajar tasawuf. Insya Allah dilanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan pada panjang umur, ya, rezekinya banyak untuk ibadah, ya, supaya kita kuat. Tapi jangan ngawadul ke Allah teh, ya, teh diberi rezeki, lanjut siapa? Poho ke Allah. Inilah, ulah eta mah. Lebih parang kena ku Allah diturunkeun ada derajatna. Ya, Isya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yazir wa la tu'sir